Halo Sobat Pengawas, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah. Tahukah Sopuas, struktur APBD mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pembahasan kita kali ini akan berfokus kepada pendapatan asli daerah. Apa itu pendapatan asli daerah? Pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selama 3 tahun terakhir, porsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah keseluruhan secara nasional berada pada rata-rata 24%. Jumlah tersebut masih tergolong kecil, dan hal ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah masih rendah. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada pengelolaan fiskal di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Selain itu, lesunya aktivitas ekonomi selama masa pandemi juga turut menekan penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Pengawasan terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah dengan kondisi saat ini diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD setelah dampak pandemi COVID-19 untuk menuju percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 meliputi tren realisasi PAD, diversifikasi PAD, dan perbaikan kebijakan tata kelola PAD. Yang pertama, tren realisasi PAD yang bertujuan untuk mendapatkan informasi capaian kinerja PAD, penyebab naik turunnya kinerja PAD, serta mendapatkan informasi tingkat efektivitas dalam pelaksanaan pemungutan PAD. Yang kedua, diversifikasi PAD yang merupakan segala bentuk upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD. Terdiri dari ekstensifikasi dengan mencari informasi terkait objek dan subjek pajak retribusi yang telah memenuhi syarat namun belum terdata. Dan intensifikasi, yaitu melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar. Jenis intensifikasi dilihat dari berbagai aspek, antara lain database subjek dan objek pajak yang mutakhir, pengelolaan PAD oleh SDM yang kompeten, dukungan sistem dan aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan, kerjasama pengelola PAD dengan pihak lain seperti bank, merchant, fintech, dan lain-lain, kebijakan relaksasi untuk meringankan beban masyarakat, pemanfaatan alat perekam transaksi untuk keakuratan data, pelaksanaan pelayanan pajak ke lokasi wajib pajak, serta uji potensi untuk mengetahui jumlah potensial loss. Yang ketiga, pengawasan perbaikan kebijakan tata kelola PAD dengan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan aturan PAD yang menghambat penerimaan daerah, dan penilaian kebijakan pengelolaan risiko PAD untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah mengelola risiko secara efektif dalam mendukung pencapaian target PAD. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, secara umum kondisi saat ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan dana yang berasal dari pemerintah pusat sebesar 76,75%. Sebagian Pemda belum menerapkan ekstensifikasi karena dampak pandemi COVID-19, dan masih terdapat beberapa hambatan terhadap pengelolaan PAD yang berkaitan dengan regulasi. Antara lain, pengenaan pajak air tanah yang terhambat undang-undang yang mengatur kelompok penggunaan air tanah, serta pemungutan pajak hotel dengan kebijakan dalam undang-undang yang kurang mencakup dalam segala kondisi. Dari hasil evaluasi, dijumpai beberapa permasalahan seperti ditemukannya loss potensi PAD yang diakibatkan oleh wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh, serta fiskus daerah yang belum optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kompetensi SDM pengelola pendapatan daerah, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak, menggunakan sistem teknologi untuk mempercepat dan memudahkan penerimaan pajak daerah, serta melakukan kerjasama dengan penyedia jasa layanan pembayaran. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, Sopuas.